Ini sudah buka laporan awalnya di Polres Metro Jakarta Timur. Namun dalam perjalanannya laporan tersebut berjenjang ya, sampai akhirnya diambil sama Polda Metro Jaya dan ditindaklanjuti sampai kejadiannya semalam itu ya gimana bang? Ya, jadi tadi malam langsung ditindaklanjuti oleh Resmo Polda Metro Jaya dan dilakukan penjemputan dan juga pelaku sekitar jam 4-an lah, jam 4 subuh tadi sudah dibawa ke Polda Metro Jaya dan sekarang sedang dilakukan tahap berikutnya yaitu PAP. Klien kami juga sedang Oke, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu kronologisnya seperti apa hingga akhirnya terjadi penangkapan terhadap IM ini. Ya, ada dua laporan kepolisian. Yang pertama, ini terkait dengan waktu. Jadi lokus deliktinya dan tempos deliktinya itu ada dua, di tanggal 22 Maret dengan tanggal 5 April 2022. Di mana tanggal 5 itu terjadi juga percekcokan di dalam satu kendaraan mobil itu yang diduga milik dari diduga pelaku. Gitu. Lalu di tanggal 5 Aprilnya, tadi tanggal 22 Maret ya, tanggal 5 Aprilnya lokusnya di daerah Dewi Sartika. Lalu temposnya itu sekitar jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi. Nah itu dilakukanlah intimidasi, dilakukanlah penyekapan, dilakukan ancaman-ancaman, pemukulan di situ. Sampai dengan jam 4 dipaksa untuk melakukan sebuah perjanjian begitu ya, dalam tekanan baru dibebaskan. Dan klien kami akhirnya diminta diperas untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening si pelaku. Berarti terjadi percekcokan ini karena permasalahan utang piutang kah atau seperti apa, Bang? Ini bisnis sebenarnya. Jadi si pelaku ini, diduga pelaku ini dia nons mungkin ya di medsos. Kalau ada yang mau keluar negeri, hubungin saya. Nah, ternyata ya orang kan gratis pasti hubungin ya melalui medsos. Lalu ini tiketnya dibayarin, gitu ya. Lalu dititipin justip, yang belakangan barang-barang tersebut ternyata tertahan di cukai. Tetapi diduga pelaku ini tidak menyelesaikan persoalan itu, malah mengintimidasi, mengejar dari klien kami. Minta ganti rugi, bahannya tertahan. Padahal harusnya kan tinggal mengurus saja ke sana. Nah, klien kami kooperatif untuk menyelesaikan, mencari jalur instansi-instansi terkait untuk bisa bagaimana diselesaikan, tetapi pelaku tidak sabar. Akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang kita sesali. Oke, Bang, ini berarti kan ada pemukulan, pastinya pengeroyokan. Untuk masalah bisnisnya sendiri ini, aku juga akan dilaporkan. Kita nggak sampai situ. Kita nggak masuk ke situ. Tapi kita fokus ke pemukulannya, penganiayaannya, pemerasannya, perampasannya. Kita fokus ke sana. Sampai saat ini juga kan paspor dari klien kami ditahan, handphonenya diambil, masih terakhir juga komunikasinya masih diminta disuruh serahkan motornya, bawa motor lu kesini gitu, seperti itu. Bagi saya sih, bagi kami ya Bang ya, pelaku ini memang harus diproses gitu kan, dan harus mendapatkan hukuman yang setimpal karena memang cukup arogan banget. Dia ingin bisnis tapi dia tidak bisa terima resiko bisnis tersebut gitu kan. Mau nggak mau ya karena dia sudah menganiaya orang, ya konsekuensi hukumnya dia harus jalani. Oke, selain terduga IM, pelaku siapa lagi, Bang? Yang diduga dalam pengembangannya di tempos yang tanggal 5 April tersebut ada juga ikut dalam pengembangannya. Makanya sedang didalami lagi kepolisian. Kita berharap bisa seoptimal mungkin. Bang, terhitung dari tanggal Maret lalu tanggal 5
sampai baru tadi pagi kan Dicomot ya. paksa lah ya bahasanya ya. Ya, memang tidak ada itikat baik atau memang tidak kooperatif ya bang oleh pihak. Dari awal setelah kita buka LP di Polres Metro Jakarta Timur, kami sudah komunikasi, kami buka komunikasi, kami sampaikan jika memang mau mediasi silakan kami undang ke kantor untuk dimediasikan. Malah responnya itu kurang bagus ya, malah dia minta mohon maaf bang, saya sibuk, abang aja yang kesini. Kurang ajar banget memang. Akhirnya ya sudah, kita anggap itu deadlock ya. Ya sudah, sampai pas pertemuan kedua kita buka LP. Setelah buka LP hari ke tanggal 9-nya ya. Tanggal 10 dini hari lah, jam-jam 12 jam 1 kita minta ketemu karena kita baru keluar Polres mengarah pulang. Nah, kita temuin malah justru dia tetap tidak menyadari kesalahannya. Dia malah bilang, ya sudah bang, kita diminta untuk tagihin utang, tolong tagihin aja uang saya. Wah, ini orang bener-bener ini ya, harus dikasih pelajaran. Alhasil ya sudah, kita gas aja, kita proses dengan aturan hukum yang berlaku. Oke, sampai pada akhirnya hari ini korban sedang di BAP. Pelaku kondisi masih ada komunikasi nggak bang? Oh enggak ada. Bagi saya cukup lah. Nanti kalau memang iya, biar pengacaranya yang menghubungi kami. Berarti menutup pintu damai biar proses hukum itu berjalan? Kalau kami dari kuasa hukum sih kita close ya, tapi tergantung dari klien kami ya bang ya. Jadi dibilang close juga enggak juga sebenarnya. Jadi tergantung bagaimana klien kami nantinya dan kuasa hukum dari si diduga pelaku ini. Betul. Ya kita membuka saja. Kenapa? Karena kan tetapi tetap proses hukum ini jalan terus. Intinya kalau mereka ingin akhirnya bermediasi ya silakan. Tetapi proses hukum tetap jalan. Boleh tahu bang nomor LP di dua laporan tersebut bang? Ada? LP-nya ya. Nomor LP-nya mungkin yang satu apa? Yang di ya, coba ya sebentar ya. Yang di timur STPL-nya, STPLP itu nomor 1213. yang di timur ya. Ini pelapor Indrawan. Ini yang mengalami penganiayaan. Kalau untuk yang di tanggal Ini, Polda? Kita kan lagi mau bikin BAP ulang di Polda. Jadi kita masih menunggu. Oke. Karena mau ditarik dari Polres Atensi Polda untuk yang atas nama Gilang Lanca. Korban mengalami apa aja? Korban mengalami luka cukup serius di kuping, di kepala, dipukul juga di bagian lengan, ditendang di bagian bokong, dan mengalami depresi yang amat sangat luar biasa dan dalam. Ketemu orang juga dia takut, komunikasi sama orang dia takut. Kalau ketemu orang tuh dia keringetan doang saking dia takut banget gitu kan, karena menderita ini ya traumatik ya gitu. Jadi ya kami coba dari awal coba memulihkan klien kami, tingkat PD-nya supaya lagi semangat lagi seperti itu. Berarti dia pakai benda tumpul bang? Pakai tangan. Dan waktu penyekapan juga lampu dimatiin kan? Matiin lampu gitu emang ya? Matiin lampu. Jadi sepertinya sudah ada persiapan gitu. Direncanakan pemukulan itu.